Ya, wilujeng enjing kasadayana murang kali kelas genep. Selamat pagi kepada semua anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada ya. Mugia hidup tetap sehat ya di rompok hidup masing-masing. Tetap ngajaga kesehatan hidup sadayananya. Sareng tetap patuh karena protokol kesehatan anu ku pamarentah parantos diwajibkan tapi dijadikan peraturan ya. Udah tetap taat karena protokol kesehatan diwajibkan ke pemerintah. Masih patepang sareng Pak Jojo ya dina ya ini bade nganggeuskeun pangajaran bab 4 Sunda judulna masih globalisasinya. Globalisasi terus dina jerona di dalamnya masih ada cerita-cerita tokoh yang menemukan berbagai jenis alat yang sampai sekarang juga berguna bagi kelangsungan hidup manusia ya. Ada satu contoh tokoh di mana nih ada cerita Edison budak motekar ya. Ada cerita Edison anak yang sangat cerdas. Ada fotonya Thomas Alva Edison sedang melakukan percobaan. Kalian tahu tidak Thomas Alva Edison? Pasti tahu kan ya? Ya. Pasti tahu. Beliau adalah penemu listrik ya. Baik. Ada ceritanya. Jadi kebetulan ada Pak Guru bercerita ya di sini dalam dongengnya. Mendongeng itu bercerita kepada Galih. Maksud dalam kelas itu ada nama anak Galih bersama teman-temannya satu kelas. Nah, sekarang dengarkan juga oleh kamu ceritanya. Tidak hanya oleh Galih yang dalam bacaan ini ya. Jadi Edison itu orang Amerika. Nama lengkapnya Thomas Alva Edison. Lahirnya tanggal 11 Februari 1847 di kota Milan, Ohio, Amerika. Di dunia ilmu pangaweruh, dalam dunia ilmu pengetahuan, ngaran Edison sudah tidak asing lagi, sudah terkenal kemana-mana. Karena selama masa hidupnya, salami hirupna, manehna geus manggihan teu kurang ti 3.000 hal anyar dina bidang ilmu jeung teknologi. Jadi dia sudah menemukan 3.000 penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal sakolana cuman 3 bulan. Gitu ge ya begitu dia padahal sekolah cuma 3 bulan, begitu juga dikeluarkan oleh gurunya karena Edison dianggap bodoh atau napi belegu ya bahasa Sunda atau napi bodoh. Ya. Penemuan Edison itu dalam hal lampu listrik, tape recorder, kamera film ya, kamera film yang sekarang jadi kamera roll-on itu untuk yang sekarang diganti jadi megapiksel kameranya kan lebih canggih-canggih. Kereta listrik itu ya di Indonesia juga sudah ada ya. Mikrofon itu pengeras suara. Telegraf itu yang pengirim teks pesan menjadi sebuah tulisan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cerita Edison kok bisa jadi pandai? Nah ini, dari kecil Edison sudah minculak itu sudah kelihatan aneh ya, berbeda dengan yang lainnya. Pada usia 6 tahun dia pernah nyilem-leman endog ayam ya, nurutan. Jadi dia mengikuti induk ayam mengerami telurnya. Telur ayamnya itu bukan telurnya dia ya, telur ayamnya. Kemudian umur 7 tahun masuk sekolah, cuman 3 bulan. Lantaran ya karena dikeluarkan oleh gurunya karena dianggap terlalu bodoh kata guru. Mungkin kata gurunya itu dia terlalu aneh mungkin pada waktu itu atau mungkin gimana gitu ya. Setelah dikeluarkan dari sekolah, Edison ya, diajar semua pelajaran nulis ngitung oleh ibunya. Jadi ibunya sebagai gurunya sebenarnya. Nah dari semenjak itu bisa membaca segala rupa bacaan juga tidak ada yang kelewat. Dia selalu dibaca dari bacaan yang mudah sampai ke bacaan-bacaan yang sulit. Dan selain dari suka membaca, Edison juga suka berpikir dan juga melakukan percobaan. Umur 12 tahun Edison
dagang koran, kemudian kacang permen, serta kue di kereta. Ya, dari kereta itu di dalam kereta itu dia mengadakan eksperimen. Pada suatu waktu dia diusir dari kereta itu karena sebab eksperimennya itu hampir bukan hampir, malah menyebabkan kebakaran di gerbong keretanya ya. Umur 15 tahun manehna diajar ke kepala stasiun ya ngeunaan cara ngirimkeun telegram. Nah, dalam waktu 3 bulan dia sudah bisa menguasai cara kerja telegram. Lalu membuat alat yang bisa mengirimkan telegram dan bisa dibaca mesin cetak. Jadi bisa dicetak si pesannya itu dalam bentuk teks, jadi bisa mencetak sendiri. Yang sekarang disebut dengan alat mesin telegraf. Nah, ketika alat itu dia jual laku 40.000 US dollar. Edison bengong atau hanya terdiam karena dia mendapat uang begitu banyak ya. Lalu setelah itu uangnya dipakai oleh dia untuk membuat pabrik mesin telegraf yang mempekerjakan 300 karyawan. Nah, yang dia buat selanjutnya adalah mesin telegraf yang bisa mengirim 4 berita sekaligus atau 4 pesan sekaligus. Nah, Edison tidak hanya terkenal karena ciptaan mesin telegraf yang canggih, tapi juga terkenal karena jadi seorang yang hartawan atau yang kaya ya. Lalu dia membuat laboratorium sendiri. Berbagai macam penelitian dihasilkan. Ya, penelitian baru, papanginan anyar sejenak, diantaranya misalkan lampu listrik yang piringan hitam. Nah, piringan hitam mungkin bukan zamannya kamu ya, mungkin sudah tidak ada karena habis kaset yang pita, kemudian piringan hitam, lalu ke CD, lalu ke DVD ya, yang CD itu yang piringan kecil yang tipis tuh. Lalu sekarang udah diganti ke USB flash disk, lalu USB flash disk juga nggak laku karena sekarang udah bisa nonton online langsung lewat YouTube. Yang sekarang terjadi ya di zaman kalian. Oke, Edison meninggal wafat tuh 1913 di West Orange, New Jersey, Amerika. Nah, cerita yang tadi, yang Thomas Alva Edison, sekian dari Bapak ya ceritanya. Tugas kalian meringkas yang barusan kalian dengar dari yang Bapak ceritakan, dari dongeng yang Bapak ceritakan atau cerita yang Bapak sajikan tadi. Hanya ringkasan, menuliskan pokok-pokok kiranya saja. Ya, kalau Bapak minta sih kamu menuliskannya secara singkat, misalkan 1 paragraf, tapi padat dari awal sampai akhir. Jangan terlalu banyak namanya meringkas ya. Cukup 1 atau paling banyak 2 paragraf. Tapi yang penting maksudnya ada semua dari ringkasan bacaan itu. Jadi yang tadi Bapak ceritakan misalkan judulnya ditulis ya di atasnya, judulnya itu Thomas Alva Edison gitu. Penemu lampu listrik. Nah, lalu diceritakan misalkan Thomas Alva Edison lahir di mana gitu kan, seperti itulah. Terus penemuannya ini gitu. Seperti itu ya ceritanya. Selamat mengerjakan. Tolong tugasnya jangan dibikin sulit ya. Maksud Bapak kan cuma meringkas ini dalam bahasa Sunda, meringkasnya bukan bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Sunda. Jadi tolong tugasnya jangan dipersulit sendiri, cuma meringkas apa yang tadi Bapak ceritakan saja. Ringkasannya jangan terlalu panjang dengan menggunakan bahasa Sunda. Ya, mung sakitu wae ya ti Bapak, kirang sareng langkungna Bapak nuhunkeun dihapunten. Mudah-mudahan sing tetep biasa diajar dina kondisi saperti kieu nya, tetep diajar anu giat. Doa sareng salam kangge sadayana. Salamin ti Pajojo nyarengan hidup sakabehna. Amin. Mangga dicoba tugasna nya. Wilujeng enjing.